Sedulurku, awalnya ajaran tentang dat dan singgasana Tuhan diajarkan oleh para wali dengan rahasia. Berarti tidak diajarkan kepada masyarakat luas. Namun orang-orang yang benar-benar siap boleh mendapatkan pengajaran makrifat jati seperti yang ditulis dalam buku Wirid Hidayat Jati. Ajaran tentang tajalli atau penampakan zat Tuhan ini sebetulnya telah dibukukan oleh seorang sufi dari India yang bernama Muhammad Ibnu Syekh Fadullah Al-Burhanfuri Al-Hindi dalam kitab Atufah Al-Mursalah illa Rubi An-Nabi, seorang sufi dari Gujarat yang wafat tahun 1620. Kitab tersebut menjabarkan tentang 7 tingkatan tajalli Tuhan atau yang dikenal dengan istilah martabat pitu atau martabat 7. Ajaran ini digagas oleh Syekh Ibnu Arabi yang wafat di tahun 1240 dari Andalusia, Spanyol, yang mempopulerkan paham wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti. Di Sumatera, ajaran ini juga dianut dan diajarkan oleh Hamzah Fansuri Nuruddin Ar-Raniri Samsuddin As-Sumatrani yang wafat tahun 1630 dan Abdurrauf Singkel yang wafat tahun 1690. Kitab ini juga menjadi rujukan utama Pangeran Diponegoro dalam meniti kehidupan tasawufnya yang disebut dalam Babad Diponegoro sebagai kitab Tupah. Kitab Tupah ya ini ya. Ajaran martabat 7 merupakan langkah sistematisasi ajaran sufi tentang asal-usul penciptaan alam semesta dan akhir kemusnahannya. Sementara itu, orang Jawa menamakannya dengan istilah ngilmu sangkan paraning dumadi atau ilmu asal-usul dan akhir alam semesta. Menurut ajaran sufi, ya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad atau cahaya yang terpuji. Tuhan menciptakan cahaya itu dari sifat jamal atau keagungannya. Cahaya tersebut sebagai jembatan antara Tuhan dan ciptaannya sehingga bisa disebut Tuhan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah adalah cahaya atau nur. Cahaya itu meliputi langit dan bumi sehingga langit dan bumi pada dasarnya tidak ada karena diselimuti oleh cahaya tersebut. Cahaya atau nur itu adalah bahan utama penciptaan. Tujuan penciptaan makhluk ini tiada lain agar zatnya dikenal. Zat Tuhan teramat suci sehingga tak ada yang mampu mengenalnya. Karena itu dia menurunkan diri secara kualitas
yakni kesucian dirinya yang diturunkan. Penurunan pertamanya ialah nur atau cahaya Muhammad. Dari cahaya ini Allah menciptakan segala sesuatu. Awalnya Dia menciptakan makhluk yang halus seperti roh. Roh merupakan sarana untuk hidup, sedangkan hidup berasal dari zatnya. Dia menginginkan kehidupan terhadap makhluk agar bisa mengenalnya. Untuk itu, Dia meniupkan kehidupan tersebut dengan perantara roh, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran di surat yang ke-15 ayat ke-29, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Condro Wan Kartiko Haneksen. Ayat tersebut menjelaskan secara gamblang tentang alam arwah, roh-roh atau alam yang halus. Selanjutnya Tuhan menciptakan alam halus lainnya sebagai sarana kehidupan. Alam itu berisi malaikat, jin, setan, iblis, surga, neraka, dan sebagainya. Alam halus ini sudah memiliki bentuk, alam halus ini sudah memiliki bentuk dan menjadi hidup karena disemati roh oleh Tuhan. Namun, makhluk pada alam ini belum terlihat nyata, sehingga Tuhan menciptakan alam lainnya, yakni alam musyahadah atau alam tampak. Alam musyahadah adalah alam yang bisa dilihat, didengar, diraba, dan dirasakan dengan panca indera, yang disebut juga alam jasmani. Bagi para sufi, inilah hijab atau sekat yang paling tebal dan paling luar untuk melihat Tuhan, serta penampakan Tuhan yang paling semu atau tidak nyata. Alam jasmani ini dilengkapi dengan nafsu syahwat yang menyenangkan, sehingga manusia kadang terlena. Oleh sebab itu, kebanyakan manusia terhalang untuk melihat dan mengenal Tuhan karena terpesona oleh dinding tersebut.